Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama menyimak mengenai surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5000429, yang mana surat tersebut berisi mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Surat ini tertanggal 8 Januari 2021, yang mana isinya adalah dalam rangka peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran COVID-19 serta mendasarkan Inmendagri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Di antaranya adalah bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bupati dan Wali Kota di wilayah Semarang Raya meliputi Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan. B. Banyumas Raya meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Selanjutnya Solo Raya meliputi Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Magelang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes. Untuk melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dengan berpedoman pada Inmendagri nomor 1 tahun 2021. Selanjutnya mengimbau kepada bupati atau wali kota untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur untuk penanganan COVID di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, minimal 30% dari ketersediaan TT saat ini. Selanjutnya, melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran, melalui peningkatan operasi justisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI Polri, dan instansi terkait. Selanjutnya, penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa, kelurahan, dan relawan desa. Kemudian, peningkatan peran Jogotongo untuk mendukung fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T dan promosi kesehatan. Poin-poin selanjutnya adalah ini, tidak perlu saya bacakan. Untuk selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2021, Bupati Rembang juga mengeluarkan surat edaran, yaitu nomor 440-0029-2020, yang isinya sama, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease tahun 2019. Dasarnya, poin selanjutnya adalah poin 3, mencermati kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rembang dilihat dari keempat unsur sebagaimana angka 1 menunjukkan bahwa angka 1 kita lihat kembali. Angka 1-nya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar.
dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Poin-poin penting diantaranya adalah A. Tingkat kematian di Rembang 9,05% di atas rata-rata nasional yaitu 3%. Tingkat kesembuhan 75,80% di bawah rata-rata nasional yaitu 82%. Tingkat kasus aktif 15,20% di atas rata-rata nasional yaitu 14%. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di Rembang untuk ICU dan isolasi lebih dari 90% di atas rata-rata nasional yaitu 70%. Untuk itu, Bupati Rembang menghimbau dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Rembang sebagai berikut. Ke-1, membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home sebesar 75% dan work from office sebesar 25%. Dengan kata lain bahwa tempat kerja di perkantoran sebanyak 75% dilakukan di rumah, membatasi tempat kerja, dan 25% di kantor dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Ketiga, pembatasan kegiatan makan dan minum di tempat sebesar 25% untuk restoran atau rumah makan, warung, toko, kafe, angkringan, dan segala bentuk kegiatan usaha lain yang menimbulkan kerumunan dan layanan makanan minuman melalui pesan antar dibawa pulang sesuai dengan jam operasional maksimal jam 19. Jadi untuk kegiatan-kegiatan toko, warung makan, restoran, kafe dibatasi jam operasional maksimal sampai dengan jam 7 malam. Yang keempat, Toserba, shopping center, dan pusat pembelanjaan maksimal sampai dengan jam 19 atau jam 7 malam. Yang kedua, poin 1, kegiatan sektor esensial yang berkaitan dengan kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan atau kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus untuk pasar setiap hari Jumat tutup. Poin kedua, kegiatan konstruksi tetap dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Poin ketiga, kegiatan tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadi kegiatan tempat ibadah dibatasi 50% dari kapasitas normal. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Ketiga, poin 1, meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Meningkatkan kesadaran bahwa COVID-19 masih ada. Yang kedua, mengoptimalkan Satgas COVID-19 di kabupaten sampai di tingkat
desa atau kelurahan termasuk Satgas Jogotongo dan Kampung Tangguh sampai tingkat RW. Sedangkan untuk tingkat RT, program Siskampling dikembangkan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan serta pencegahan COVID-19. Poin 3, khusus desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. Poin 4, berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum yang melibatkan aparat keamanan. Keempat, surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021. Dan apabila sampai pada batas waktu tanggal 25 Januari 2021 belum diterbitkan kembali surat edaran Bupati, maka pengaturan berpedoman pada surat edaran Bupati nomor 440/3144/2020 tanggal 16 Desember 2020 ditandatangani oleh Bupati Rembang Haji Abdul Hafid SPDI. Tingkat kecamatan ini juga ada edaran dari Bapak Camat Pamutan yang menindaklanjuti surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah dan juga Bupati Rembang. Demikian sedikit mengenai surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mudah-mudahan surat edaran ini bisa membantu atau menambah kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan COVID-19 segera dapat diatasi bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.